Teman-teman sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada, sebuah video yang luar biasa, sangat mengejutkan sekali terkait apa yang kemudian disampaikan oleh seorang tokoh yang berada di Jateng. Ya, kritik beliau terhadap Rizik atas apa yang kemudian disampaikan ya. Ini ya, menerima sebuah kritik dari Kiai Jateng ini dengan kritik yang menurut saya tajam sekali. Dan ini kemudian penting untuk kita dengarkan hingga akhir. Dan monggo agar supaya video ini tidak di skip-skip ya, kita saksikan bersama, kita cermati dari apa yang beliau sampaikan. Dan menurut saya cukup menyayangkan ya jika Anda tidak mendengarkan video ini hingga akhir. Monggo ya, video ini disimak hingga akhir. Jangan di skip-skip teman-teman ya, jangan di skip-skip. Kita simak hingga tuntas ya, apa saja yang beliau sampaikan ini. Oke, biar tidak panjang lebar seperti biasa sebelum kita mulai videonya, mari kita intro terlebih dahulu. Silakan. Apa yang dilakukan oleh Immanuel Ebenezer dari perspektif silaturahim itu baik. Ya sudah, pokoknya silaturahim itu baik. Kita tidak memungkiri itu. Karena itu perintah dari agama Islam, agama yang saya cintai, agama yang saya yakini, yang dibawa oleh kekasih kita semua, umat Islam, yaitu Nabi Mustafa Muhammad SAW. Bahkan dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim, hadis riwayat Imam Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala ayub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi fal yasil rahimahu. Bisa jadi silaturahim itu yang bisa mendatangkan rezeki yang banyak, bermanfaat dan berkah, tentu secara proporsional dalam melakukan relasi bisnis atau usaha pengembangan atau peluang-peluang yang bisa mendatangkan rezeki penuh berkah. Juga bisa memperpanjang usia. Tentu kalau dihitung dari deret tambahnya waktu kita melalui perjalanan kita, itu secara mendasar sebenarnya telah menunjukkan berkurangnya usia kita. Usia kita itu kan sudah dijatah oleh Allah. Hidup sampai 75 tahun atau 80 tahun atau 90 tahun atau 100 tahun. Nah, dari jatah ini semakin berkembangnya waktu yang kita lalui, berarti kita telah mengurangi jatah usia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kegelisahan itu menyebabkan psikologi seseorang ingin lebih cepat melewati hidup ini. Sebaliknya, kalau orang itu bahagia, senang, itu ada suasana psikologis yang dia merasa ingin hidup 1000 tahun lagi, seperti sajaannya Khairil Anwar itu. Artinya kebahagiaan itu seperti memberi ruang waktu yang lebih panjang dalam perjalanan usia kita. Itu betul-betul dirasakan secara psikologis. Nah, sebagai sebuah hikmah dari silaturahim. Nah, sehingga kita semua bisa membuktikan secara empiris dan terukur, rasional. Kalau kita sedang sedih, gundah gulana, rasa waktu yang sangat singkat telah kita lalui, kita gunakan untuk bersilaturahim. Itu seperti kita ada kesempatan yang lebih banyak lagi menikmati hidup ini. Dan itulah kualitas dari sebuah perjalanan usia kita, perjalanan hidup kita. Karenanya itu penting, falyasil rahimahu itu penting. Silaturahim Immanuel Ebenezer itu mendapatkan banyak respon yang beragam. Itu sebagai sebuah fenomena pejabat negara, Wamenaker Immanuel Ebenezer yang kurang baik.
Karena pejabat negara itu mendatangi tokoh. Itu adalah tokoh yang memiliki model. Memiliki model yang baik dan bisa menjadi modeling yang baik. Bisa menjadi percontohan yang baik. Karena siapapun yang menjadi tokoh yang didatangi oleh seorang pemimpin itu akan menandai sejarah, menandai masyarakat, menjadi penanda keutamaan, kebenaran, nilai-nilai yang merangkum sebuah sistem kebudayaan yang bisa menjadi pedoman, patokan masyarakat. Itu tokoh. Nah, kalau pejabat pemerintah mendatangi tokoh dengan model dalam tanda kutip yang kurang baik, itu akan menunjukkan kompas atau arah kepada masyarakat untuk bercermin kepada sosok yang kurang baik. Lebih-lebih dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Katakan secara person sebagai khalifah Allah di muka bumi. Katakan Rizik Syihab itu baik, adalah sosok yang baik, seorang hamba Allah yang kokoh dalam membangun hubungan suci dengan Allah. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kebaikan kepada Allah, artinya prinsip tauhid yang kuat kepada Allah, apakah berdampak pada wilayah kemanusiaan atau tidak? Ini kan persoalan. Nilai kemanusiaan itu artinya apa? Menjunjung eksistensi manusia di tengah kehidupan ini. Betul-betul merespon kemanusiaan di luar kemanusiaan yang melekat pada diri seseorang itu dengan cara yang manusiawi. Artinya begini, setiap individu itu punya prinsip kemanusiaan yang akan dia pertahankan. Tapi tidak semua orang punya sikap yang manusiawi terhadap nilai-nilai kemanusiaan orang lain di tengah eksistensinya masing-masing. Kadang dia merasa ingin dimanusiakan tapi tidak memanusiakan manusia. Dia ingin dihormati tapi tidak menghormati orang lain. Ini artinya apa? Artinya dia sedang egois. Ingin junjung kemanusiaannya, eksistensinya sebagai manusia, tapi melemahkan, merendahkan, menghinakan eksistensi kemanusiaan pihak yang lain. Dan ini terukur, nampak dari nilai-nilai kehidupan, nampak dari kehidupannya di tengah masyarakat. Sekarang begini, Immanuel Ebenezer. Oke, tadi tidak kita persoalkan dalam konteks alasan dia datang di Rizik Syihab adalah untuk silaturahim. Kita tidak mempermasalahkan itu. Meskipun menjadi persoalan ketika kedatangannya itu sebagai pejabat negara yang harus menjadi contoh warga negara untuk berdiplomasi dengan siapa-siapa saja yang menjunjung tinggi sikap kewarganegaraannya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau yang dikunjungi ternyata kontra terhadap nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan, bagaimana mungkin itu dikunjungi oleh seorang pejabat yang notabene bertanggung jawab dalam memimpin umat. Harus dengan siapa umat ini mencontoh? Kalau pejabatnya secara simbolik mendatangi tokoh yang tidak bisa menjadi model masyarakat, ini akan problem bagi masyarakat. Bagaimana dengan peran berbangsa dan bernegara Rizik Syihab sebagaimana yang dikatakan oleh Immanuel Ebenezer? Setidaknya ada 5 istilah. Mas Immanuel Ebenezer menyebut bahwa Rizik Syihab adalah sosok yang demokratis. Lupa Mas Immanuel Ebenezer, apa itu makna demokratis? Dan ini bertentangan sekali dengan semangat khilafah yang betul-betul mendapatkan dukungan kuat dari Rizik Syihab. Bahkan Rizik Syihab dari sikapnya itu betul-betul menolak sistem demokrasi. Karena itu adalah produk barat yang dianggap produk manusia yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Sistem demokrasi adalah bagian daripada
bentuk hasil produk pemikiran liberal manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dianggap oleh Rizik Syihab bertentangan dengan teks yang dia pahami secara sepihak. Pertanyaannya, demokratiskah itu? Tentu tidak. Kalau demokratis itu artinya sebuah sistem yang kalau dikatakan demokrasi dalam konteks dialektika, itu adalah sosok yang menerima perbedaan dan terbuka dalam merefleksikan sikap, menjawab, memahami, memandang sebuah fenomena. Itu terbuka, adalah sikap-sikap yang terbuka, memungkinkan menerima perbedaan dari beberapa pihak. Yang kedua, demokratis dalam konteks sebuah keputusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu adalah keputusan yang diambil dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pertanyaannya, bagaimana pemahaman Rizik Syihab terhadap konsep demokrasi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara? Sudahkah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat? Bukankah untuk golongannya sendiri, kelompoknya sendiri, klannya sendiri, yang sekarang ini telah membuat pirang dan marahnya Rizik Syihab karena ada kelompok yang mencoba membuka kedok tentang kenasaban dari klan Rizik Syihab yang diintisabkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bikin ramai sekarang ini. Kalau Rizik Syihab seorang demokratis, tentu akan menjawab tesis dengan cara yang demokratis. Tesis dijawab dengan tesis, ilmu dijawab dengan ilmu. Apakah Rizik Syihab demokratis? Saya kira tidak. Karena merespon tesis dengan cara marah, emosi, memprovokasi. Bahkan seharusnya menurut konteks hukum negara kita, harusnya sudah bisa dikenai pasal itu. Karena memprovokasi umat, mengadu domba umat. Dan sudah terbukti ada konflik di lapangan pasca provokasi dia mengadu domba umat. Harusnya sudah kena pasal itu. Nah, sikap-sikap yang penuh emosi, tesis dijawab dengan provokasi dan framing, mengarah kepada kerasan, asah golok, perang, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, demokratiskah ini? Tentu ini pertanyaan bil khusus untuk yang mengatakan bahwa Rizik Syihab itu demokratis, yaitu Mas Immanuel Ebenezer. Yang kedua, Mas Immanuel Ebenezer juga mengatakan sosok Rizik Syihab adalah sosok yang patriotik. Patriotik itu kan sosok yang memiliki nilai kepahlawanan, penuh tanggung jawab, tidak adu domba, berkorban, bukan mengorbankan orang lain. Mas Immanuel Ebenezer kelihatannya lupa kasus KM50. Kalau Rizik Syihab adalah sosok yang patriotik, tentu dia yang akan menghadapi polisi. Kalau itu memang ada permasalahan dengan kepolisian, berhenti saja. Kenapa harus takut? Sejak dari rumah aja, sejak sebelum keluar dari rumah. Tahu kalau ada yang ngikutin, berhenti aja, ditemui aja ngikutin. Jangan kemudian melepaskan anak buah untuk perang dengan kepolisian. Kalau memang peristiwa peperangan itu terjadi, saya sendiri nggak tahu. Tapi paling tidak telah diberitakan bahwa di situ ada baku tembak antara pengawal Rizik Syihab dengan pihak kepolisian. Duduk persoalannya wallahu a'lam. Tapi paling tidak di situ ada korban yang notabene orang yang dianggap mengawal Rizik Syihab. Kenapa nggak diselesaikan secara patriotik sebagai sebuah resolusi yang tidak mengorbankan nyawa manusia? Meskipun kematian anak-anak muda yang mengawal Rizik Syihab itu tidak ada hubungannya dengan Rizik Syihab secara langsung, mungkin karena hasil dari baku tembak itu. Tapi peristiwa itu kan dalam suasana mengawal Rizik Syihab. Mengapa Rizik Syihab tidak punya inisiatif untuk menghentikan itu secara patriotik?
biar bagaimana itu tidak terjadi. Fenomena ini kan menunjukkan Rizik Syihab itu bukan sosok yang patriotik. Patriotik, Gus Dur itu patriotik. Ribuan orang siap mati untuk membela Gus Dur. Tapi Gus Dur menghadapi sendiri dan menyuruh para pengawal dan pembelanya untuk pulang kampung. Dan Gus Dur melawan dengan nilai-nilai kepahlawanannya untuk mengkritisi negeri ini dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Termasuk orang yang tidak bertanggung jawab di era Gus Dur itu Rizik Syihab. Makanya jangan heran di era Gus Dur waktu masih dalam kiprah-kiprahnya, beliau pernah menegaskan, tangkap itu Rizik Syihab, lagi-lagi dia. Karena memang Rizik Syihab tidak ada nilai patriotiknya, selalu berkedok di balik para jamaah itu untuk mengguncang kepemimpinan yang sah. Pertanyaannya, patriotikkah Rizik Syihab? Membuat provokasi tapi tidak bertanggung jawab. Ini tentu pertanyaan yang punya kewajiban menjawab ini itu Mas Immanuel Ebenezer ini. Yang ketiga, dia mengatakan bahwa Rizik Syihab itu adalah sosok yang memiliki perspektif bahwa perbedaan itu adalah biasa. Semua orang tahu Rizik Syihab itu tidak bisa menerima perbedaan. Jelas-jelas dengan yang benar saja dia tidak mengakui bagaimana dikatakan menerima perbedaan. Tesis Kiai Imad itu sudah sangat kuat membongkar kedustaan Robitoh mengeluarkan sertifikat kenasaban para habaib yang diintisabkan kepada Nabi, dan itu menjadi instrumen Rizik Syihab untuk membangun imam besar yang menguatkan gerakan-gerakan politik Rizik Syihab yang tidak demokratis dan tidak menerima perbedaan. Tesis dijawab dengan peperangan, tesis dijawab dengan provokasi asah golok. Itu apakah menerima perbedaan? Sangat tidak. Tentu ini apa yang saya sampaikan ini pukulan, sebuah kritik yang patut menjadi perenungan Mas Immanuel Ebenezer. Bahkan Mas Immanuel Ebenezer mengatakan tidak percaya kalau Rizik Syihab itu radikal. Bahkan dia menegaskan yang mengatakan Rizik Syihab itu radikal terjawab dengan kedatangan dia di Rizik Syihab. Ternyata dia menyaksikan Rizik Syihab adalah seorang demokratis. Orang yang baik itu seradikal apapun, kalau didatangi tamu ya pasti hormat lah, sama masih normal ya. Tapi kan kemungkinan yang kedua, kebaikan Rizik Syihab didatangi Mas Immanuel Ebenezer itu kan karena dalam posisi terpepet menghadapi fenomena diskursus nasab yang masyarakat sudah tahu semua. Ternyata di sana ada kedustaan. Bisa saja Rizik Syihab baik dalam rangka untuk mencari teman, atau ingin membuat strategi baru dengan Wamenaker Immanuel Ebenezer. Tapi kalau kemudian hanya silaturahim yang hitungan jam begitu singkat, kemudian harus menghapus radikalisme Rizik Syihab yang selama ini telah dia bangun di negeri ini, tentu simpulan Mas Immanuel Ebenezer sangat tergesa-gesa. Kemudian yang terakhir, Mas Immanuel Ebenezer mengatakan Rizik Syihab ini seorang ulama. Ulama dari mana? Ukuran ulama itu tentu harus dimulai dari ilmu dasar, kemampuan dalam memahami riwayah,
baik dari Quran, hadis, dan memahami perkembangan pemikiran para ulama-ulama sebelumnya sebagai kelangsungan perkembangan keilmuan para ulama yang terjaga dalam konteks sanad keilmuannya bersambung kepada Nabi, dan terjaga hasanah-hasanah keilmuan para ulama antara pandangan ulama satu dengan pandangan ulama yang lain yang saling menguatkan untuk kelangsungan ilmu-ilmu keislaman. Dan itu harus diawali dari kemampuan membaca kitab, memahami aturos. Nah, tapi ini kan dasar yang harus dibuktikan dengan sikap-sikap kemuliaan seorang ulama yang betul-betul menjaga maqasidus syariah, menjaga agama, menjaga nafas. Gimana dikatakan ulama dia sangat tidak menghargai jiwa manusia secara fisik maupun manusia secara psikis yang di luar kelompoknya. Dia hanya menghargai orang-orang yang bisa dipermainkan, yang menguatkan gerakan-gerakan imamahnya di FPI. Sementara di luar FPI dianggap berbeda, dan perbedaan itu dianggap sebagai sebuah pertentangan yang begitu dia respon secara emosional. Bagaimana kasus membaca Al-Quran dengan lagam Jawa, emosinya yang membara? Bagaimana dengan sikap-sikap Gus Dur? Bahkan pernah mengajak mubalah Gus Dur. Cacian dia pada Gus Dur itu kan cacian yang tidak manusiawi, tidak menghargai Gus Dur sebagai khalifah Allah, sebagai hamba Allah yang penuh eksistensi baik secara fisik maupun secara psikis. Dia sangat mencaci, tidak menghargai kemanusiaan, tidak menghargai jiwa dalam konteks fisik maupun dalam konteks psikis dari seorang manusia. Ulamakah itu? Ya bukan. Rizik Syihab enggak ulama. Menghargai akal, mempotensikan akal. Tesis itu bagian daripada produk akal yang didasarkan kepada konsep atau teori-teori yang bisa diterima baik dari sisi kajian aturos maupun dari nalar empiris atau hal-hal yang historis. Tapi Gus Dur tidak Rizik Syihab tidak memahami arti pentingnya kerja nalar dalam membuat tesis yang dibuat oleh Kiai Imam. Nah, justru tesis dia jawab dengan emosi. Menjaga nalarkah itu? Tidak. Bahkan banyak orang-orang yang dipermainkan nalarnya, seolah-olah para pengikutnya itu tidak ada ruang dan kesempatan untuk berpikir. Semua yang dikatakan Rizik Syihab itu adalah benar. Tidak ada kompromi di sana, tidak ada dialektika di sana. Ulamakah itu? Bukan. Menjaga harta, ya mungkin standar lah, masih bisa dipahami. Kemudian menjaga harkat dan martabat umat manusia. Dia itu sangat tajam dalam membela kelompoknya, harkat martabat kelompoknya. Bagaimana dia semangat membela para pemuda yang meninggal di KM 50, tapi tidak semangat dalam menjaga potensi generasi-generasi muda yang cerdas secara universal, tidak hanya untuk kelompoknya sendiri. Jadi ulama itu yang paling sederhana, memandang manusia itu dengan ainur rahmah, memandang alam ini dengan perspektif relasi suci kosmologis. Kalau relasi Rizik Syihab dengan Allah standar, hampir semua manusia pasti baik dengan Allah, lawang seorang hamba, itu fitrah. Tapi nanti kan ketauhidan itu akan diuji, akan divalidasi dengan relasinya dengan manusia. Kekuatan tauhid seseorang itu akan berdampak kepada nilai kemanusiaan seseorang.
Kalau orang dikatakan tauhidnya kuat, tapi nilai kemanusiaannya rendah, itu sebenarnya rendah nilai ketauhidannya. Ada nilai-nilai kemanusiaan yang sangat tidak dihargai oleh Rizik Syihab, bahkan merendahkan. Ya contoh yang paling spektakuler, keberanian Rizik Syihab merendahkan Gus Dur, tercatat tebal-tebal dan tersiar di sosial media itu. Sikap Rizik seperti ini apakah dikatakan sebagai seorang ulama? Tidak. Tapi dia bisa baca kitab, bisa. Tapi isi kitab bagaimana? Apakah dia rasakan untuk menguatkan pikiran dan tindakannya secara adil sesuai dengan perilaku, pandangan dan tindakan seorang ulama? Tidak. Mengadu domba, mengancam. Apakah itu seorang ulama? Tidak. Provokasi, apakah itu seorang ulama? Tidak. Nah ini standar ulama yang secara minimal lah perlu dipahami oleh Mas Immanuel Ebenezer. Saya kira ini catatan saya dari silaturahim Mas Immanuel Ebenezer. Semoga bermanfaat untuk membuka hasanah dalam konteks kehidupan kita, relasinya dengan Allah, relasinya dengan umat manusia, relasinya dalam konteks lingkungan hidup, dalam ruang kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, akhirnya sudah kita saksikan bersama terkait apa yang kemudian beliau sampaikan di dalam video tersebut. Dan ini ya menurut saya penting sekali untuk kemudian diputarkan ya, biar teman-teman pada tahu, biar teman-teman pada dengar ya terkait fokus beliau ketika memberikan sebuah kritik ya, terhadap Rizik. Ya, terhadap Rizik. Fokus beliau terhadap apanya dan kemudian arahnya kemana. Saya pikir teman-teman ketika menyimak video itu hingga akhir ya, Anda bisa memahami lah ya, bisa mencernanya. Dan ini merupakan hal yang memang amat penting ya untuk kemudian kita ketahui, untuk kemudian kita cerna dengan baik. Seputar narasi Rizik ya, kita tahulah bagaimana ungkapan-ungkapan yang telah disampaikan oleh Rizik. Kita tahulah ya dari apa yang kemudian dilontarkan ketika Rizik ini memiliki sebuah hal yang mungkin dipandang tidak cocok ya dengannya ya. Artinya bagaimana respon Rizik ya ketika memberikan sebuah tanggapan misal terhadap Kiai Imad ataupun yang lainnya ya. Dalam hal ini ya bisa kita bisa kita ketahui ya, bisa kita dengar ya ungkapan-ungkapan apa yang kemudian dia sampaikan ya. Apakah itu ungkapan yang pantas atau bagaimana? Saya rasa dalam hal ini kita bisa ya menilai ya. Mungkin ya bagi Muhyiddin itu merupakan sebuah ungkapan yang luar biasa dahsyat ya, ketegasan ataupun keberanian ya. Tapi di sisi lain ya menurut sebagian teman-teman kita ya bahkan memberikan sebuah komentar ya, memberikan sebuah tanggapan ya yang amat luar biasa ya. Luar biasa mengejutkan seperti video yang baru saja kita simak ya, dari Kiai Ubaidillah Ahmad Tamamunji. Bagaimana kritik beliau? Apa yang menjadi fokus beliau ketika memberikan sebuah kritik, ketika memberikan sebuah tanggapan terhadap Rizik? Ya, ini merupakan hal yang perlu sekali ya untuk kita ketahui. Ungkapan bagaimana ya, penyampaian dianya bagaimana ya. Dan saya sangat berterima kasih sekali ya terhadap Kiai Ubaidillah Ahmad Tamamunji ya, karena mau memberikan sebuah kritik ataupun respon yang luar biasa. Ya, saya pikir penting ya untuk teman-teman ketahui. Di depan ya, saya sampaikan ini merupakan sebuah respon yang luar biasa tajam. Ya, saya simpulkan seperti itu karena memang ada ungkapan-ungkapan ya beliaunya yang secara belak-belakan ya dengan tegas ya menyampaikan hal yang mungkin ya belum pernah ya kita dengarkan sebelumnya. Mungkin ada juga ya dari teman-teman kita yang sudah dalam hal ini mendengarkan dari bagaimana komentar dari teman-teman yang lain. Ya, ini tajam sekali menurut saya. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya kemukakan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman,
Saya Al-Fakir atau Official, mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Itu saja edukasinya. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.